Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran laka ya Allah, salatan wassalamun alaika ya Rasulullah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Ahmad Fasuliusan. Tentunya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agenda kali ini, dalam sinopsis kali ini, saya tentunya sekarang ingin membahas sesuatu yang mungkin menarik. Sekarang saya ingin membahas tentang gimana secara antar hadis, antar Islam dengan sains itu bertemu. Bagaimana Islam dan sains itu bertemu. Nah, di sini saya udah mengambil satu pembahasan, yaitu tentang gunung. Banyak dalam hadis ataupun ayat ada yang mengatakan bahwa gunung itu sebagai pasak bumi. Tentunya mungkin secara saintifik kita bisa telusuri apakah dalam hadis tersebut kan kita ini tidak suatu orang yang mungkin masih selalu berpikiran skeptis kan, tanpa adanya suatu realita. Ya seperti halnya memang meskipun ya sains itu bersifat pasti, tapi tentunya kita juga harus selaraskan dengan hadis kan. Lalu apakah dalam hadis itu memang yang secara saintifik itu yang memang pasti seperti itu, atau mungkin dari pemahamannya yang salah, atau bagaimanakah, atau ada makna terselubung dalam suatu hadis yang mengatakan bahwa sesuatu yang mungkin sudah gak ada dalam pikiran, tidak terselip dalam pikiran kita. Di sini ingin saya membahas suatu gunung. Apakah memang gunung itu suatu pasak bumi? Dalam hadis yang disebutkan dalam kitab At-Tirmidzi ada, dalam kitab Ustaz Ahmad juga ada. Kalian bisa mentahrik di kitab-kitab tersebut. Hadisnya yaitu saya langsung baca matannya saja biar ringkas. Kalau kalian ingin mencari secara keseluruhan sanadnya, mungkin bisa dicari dalam kitab tersebut. Untuk hadisnya yakni sebagai berikut. Lamma khalaqallahul ardh, ini kata Nabi, lamma khalaqallahul ardh ja'alat tamidu fa khalaqal jibal fa'ada biha 'alaiha fastaqarat. Yang mungkin au fi makna hadis ini begini. Tatkala Allah menciptakan suatu bumi, lamma khalaqallahul ard, maka ja'alat Allah itu juga menciptakan gunung. Allah itu ja'alat tamidu faqalaqal jibal. Nah gini, saat Allah itu menciptakan bumi, Allah itu menciptakan bergoncang-goncang. Allah ciptakan bumi itu bergoncang-goncang, maka Allah juga fakhalaqu bil jibal, maka ciptakan gunung sebagai penyeimbang dan penstabilan dari gunung-gunung tersebut yang diletakkan di atas bumi tersebut, sehingga gunung tersebut ya fastaqarat fa'ada biha 'alaiha fastaqarat, ya menjadi tenang dan stabil gitu. Lalu apakah dalam hadis ini secara, kalau kita kan secara di masa-masa modern ini harus ada bukti yang pasti gitu. Lalu secara sains gimana? Kan sains itu sifatnya pastilah. Nah, secara sains
Lalu memang dalam Al-Quran juga ada pendukung, bukan pendukung ya, penjelas, sebagai suatu penjelas juga bahwa memang gunung itu sebagai pasak bumi, yaitu dalam surah An-Naba yang tak lain ini, alam naj'alil arda mihada, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, dan gunung autada sebagai pasak. Autad, yang dimaksud autad di sini wal jibala autada, Imam Al-Qurtubi dalam jami, dalam tafsirnya yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran, menyebutkan bahwa yang dimaksud yaitu Allah menancapkan di bumi sebagaimana menancapkan gunung tersebut di bumi sebagaimana pasak itu ditancapkan agar bumi itu tidak bergoncang atau bergoyang-goyang, sebagaimana dalam ayat lain yang yaitu alqa fil ardi rawasiyah antamida bikum. Gimana yang artinya itu, dan Allah dan dia Allah menetapkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak bergoyang, tidak goyang sana sini, dan agar bumi itu stabil gitu. Dalam itu Quran, surah Al-Luqman sekitar ayat 10-an. Itu sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi, dan juga menjelaskan juga, menafsirkan juga itu Imam Ibnu Katsir, yang tak lain ya ja'alaha autada, itu ya autada sebagai autad, pasak bumi, yang artinya itu ya benar-benar menancapkan sebagai pasak, agar bumi itu memang tidak bergoyang, agar seimbang dan stabil. Itu menurut Imam Ibnu Katsir. Dan langsung saja secara pemikiran mungkin jangan langsung ke saintifiknya ya, mungkin dikira-kira secara perkiraan, apakah benarlah gunung itu menjadi pasak bagi bumi secara ukuran kan. Secara keseluruhan massa ukuran gunung itu, struktur dan massa gunung itu jauh sangat kecil gitu dibandingkan dengan bumi secara keseluruhan, yang massa dan strukturnya itu mungkin udah banding banyak ribuan kali ya lebih besar. Lalu dengan gunung yang mungkin kalau dibandingkan dengan bumi yang sangat kecil, apakah bisa menjadi pasak? Selain itu mungkin kita titik tertinggi yang ada di permukaan bumi, titik tertinggi yaitu puncak Everest itu titik tertinggi di permukaan bumi. Itu dibandingkan dengan ukuran bumi secara keseluruhan itu tidak ada apa-apanya. Mungkin ya puncak Everest itu sekitar 8 meteran, sekitar 8.000 meter, sekitar 8.000-an meter. Puncak Everest itu sekitar 8.000-an meter, 8.800-an meter gitu. Perkiraan kurang lebih sekitar itu, dan mungkin ke bawahnya itu 11 km.
Jadi mungkin bandingnya ya eh, ya semuanya yang secara keseluruhan ya, ke atasnya ya puncak tertingginya itu dari atas permukaan laut itu 8.000 meter, dan ke bawahnya itu 11 kilometer di bawah permukaan laut. Dibandingkan dengan jari-jari bumi saja, jari-jarinya, gak harus diameternya, bukan diameternya ya, diameternya itu secara keseluruhan panjangnya, jari-jarinya itu separuh dari diameter. Diukur dengan jari-jarinya saja yang kurang lebih yaitu 6.300-an kilometer. Berapa banding berapa itu gitu. Mungkin kurang lebih 0,03 3 kilometer lah bandingnya ya. Lalu dengan perbandingan yang jauh sekali seperti itu, apakah bisa menjadi pasak bumi? Maka secara variasi topografi bumi dari keseluruhan radiusnya yang tadi itu 0,03% bandingnya, maka ya dapat jadi pertanyaan, bagaimanakah gunung itu bisa menjadi pasak bumi gitu lingkupnya. Maka sekarang masuklah secara saintifik bahwa hal tersebut terjawab pada abad ke-20, yaitu tentang ilmuwan geologi yang menemukan bahwa dalam bumi itu ada kerak bumi itu ada, di bumi itu ada retakan-retakan. Ketika ilmuwan geologi itu meneliti bahwa kerak bumi itu tidak utuh, ada retakan-retakan yang menjadi beberapa lempeng, retakan-retakan yang panjang, yang panjang puluhan, dari lapisan atas bawah itu ada garis-garis retakannya yang menjadi beberapa lempeng. Nah, lempeng-lempeng tersebutlah yang ada beberapa lempeng tersebut yang mengakibatkan adanya gerakan-gerakan terhadap bumi tidak stabil ya. Karena di lempeng ada lempeng yang namanya astenosfer ini sifatnya itu panas, lunak, kayak setengah cair tapi panas, yang mengakibatkan bumi itu saling bergerak, bisa saling menjauh, saling bertabrakan atau saling mendekat, dan ya bergeser, saling ya bergerak tadi, yang mengakibatkan bumi itu tidak stabil. Maka gunung yang menjulang menjadi titik tengah yang mengakibatkan kestabilan dari pergerakan-pergerakan tersebut itu secara saintifik, secara tanahnya. Namun dalam secara keseluruhan, secara globalitas, selain itu ada juga secara globalitas itu tadi udah membuktikan bahwa memang gunung udah menjadi pasak penengah yang mengakibatkan kestabilan dalam pergerakan lempeng-lempeng tersebut, yang asal mula lempeng-lempeng pergerakan tersebut bisa mengakibatkan bisa menjadikan bencana-bencana besar, hal-hal pergerakan benturan besar. Dengan adanya gunung itu
stabilkan, lebih stabilkan gitu. Maka itu secara buminya, dan di lain sisi juga secara keseluruhan bumi itu bergerak, berotasi sesuai porosnya. Dalam rotasi tersebut seiring perjalanan rotasi tersebut, bumi itu ditemukan bahwa bumi itu tidak bulat secara total. Bumi itu ada titik papat di sebelah sana dan titik menonjol di sebelah sini, atau bisa dibilang lebih mungkin kayak telur, itu lebih oval, berbentuk oval. Nah, lalu biar dalam pergerakan dalam porosnya itu bisa seimbang juga, maka gunung-gunung yang akarnya menjulang ke dalam bumi itu sekitar 15 sampai 20 kali lipat dibanding permukaannya ke atas. Ya kira-kira sangat panjang lah ke bawah, itu menjulang sebagai pasak dan menjadi pemberat bagi pergeseran di atas dalam aluran rotasinya, agar bisa berotasi dan dalam berotasi dan revolusi sesuai porosnya, stabil, yang mungkin pergerakannya dalam rotasi bumi itu udah bisa dikatakan sangat cepat. Nah, disitulah peran akar gunung sebagai pemberat, seperti halnya contoh seperti pemberat timah yang ditaruh ke suatu roda agar roda tersebut tetap seimbang dan stabil dikala berputar sangat cepat. Nah, disitulah perannya, ada dua peran di situ. Berarti kesimpulannya ya, memang secara saintifik ada dua peran, ada yang secara keseluruhan memang secara rotasi bumi keseluruhan, ada memang secara gunung per gunung, lempeng tanah bumi ke bumi itu ya gunung sebagai pasaknya juga. Nah, dengan ini terbukti bahwa memang hadis Nabi tersebut, meskipun dalam hadisnya ada yang lebih ada yang mengatakan, ya bukan mengatakan, yang saya temukan itu sifatnya itu dhaif. Meskipun dhaif, namun tidak bisa dipungkiri hadis tersebut memang benar adanya, dengan adanya Al-Quran juga yang menyatakan bahwa memang gunung itu sebagai autat atau pasak, sebagaimana yang sudah ditafsirkan para mufassir tadi, Imam Al-Qurtubi seperti Imam Ibnu Katsir. Jadi mungkin ini pembahasan saya pada saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, semoga bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.